Ketua, kemarin kan kita udah bahas nih tentang yayasan. Ya. Hari ini tema kita apa ya, Ketua? Hari ini kita masuk temanya tentang perjanjian. Wah, seru Ya, pokoknya. perjanjian. Jadi perjanjian ini sebetulnya secara garis besar di dunia usaha itu atau di kalangan praktek hukum itu kita mengenal namanya perjanjian dalam bentuk bahwa tangan. Yang satu lagi perjanjian dalam bentuk akte notaril, ya, akte notaril. Nah, kemudian di perjanjian bawah tangan ini sebetulnya dapat dibagi menjadi dua jenis lagi. Ada yang perjanjian memang dia murni bawah tangan, ada yang lagi bentuknya kalau di kalangan notaris itu mengenal namanya perjanjian di war making atau didaftarkan di buku khusus. Nah, ada lagi yang satu lagi terkait perjanjian yang jenisnya di leges atau dilegalisasi sama si notaris. Ya. Nanti kita akan masuk ke apa sih perbedaan antara akte notaris, perjanjian dalam akte notaris atau di war making atau yang murni bawah tangan dan atau yang di leges ya tadi ya. Jadi kita nanti ada masuk di keempat perbedaannya di mana substansi hukumnya itu di mana perbedaannya. Begitu hari ini saya lebih tertarik itu membahas terkait apa aja sih poin-poin atau pasal-pasal atau apa aja yang seyogyanya ada dalam sebuah akte perjanjian, ada dalam sebuah perjanjian sewa menyewa, ya. Mau dalam bentuk notaril, mau dalam bentuk war making, leges atau murni bawah tangan. Nah, maksudnya ini kita ingin memberitahu juga nih kepada pengikut hafal itu yang menjadi yang harus diperhatikan dalam membuat sebuah perjanjian sewa menyewa ya. Kemudian pada umumnya kita mengharapkan setiap orang itu teruntuk yang mau menyewa atau yang penyewanya itu memahami apa aja klausul-klausul yang harus ya dalam sebuah perjanjian sewa menyewa. Yang pertama tentu dalam perjanjian sewa menyewa itu perlu ada kita mencantumkan identitas yang menyewakan, maksudnya yang pemilik bangunan itu, yang pemilik objek, ya. Itu pasti kita wajib mencantumkan identitasnya. Kalau dia bentuknya milik perorangan, ya berarti kita wajiblah identitas perorangannya bentuk KTP begitu. Kedua, ya tentu kita juga harus membunyikan juga di perjanjian sewa menyewa itu mengenai identitas yang hendak menyewa atau penyewanya, ya. Sama juga itu kita tentu harus diuraikan identitasnya, ya, dari nama, tempat tanggal lahir, domisilinya di mana, begitu. Itu untuk di pihak yang menyewakan atau penyewa, itu dalam bentuk perorangan. Nah, kalau bisa jadi juga yang punya objek, yang punya gudang atau misalnya yang punya ruko, ya, itu milik perusahaan kan mungkin, ya. Gudang ini rupanya yang punya adalah PT ABC misalnya, ya, berarti kita tentu perlu menguraikan identitas, ya, atau data legalitas PT tersebut. Misalnya di PT itu kapan berdirinya, apakah sudah dapat pengesahan, ya. Kemudian ya tentu yang mewakili perusahaan ini dalam tanda tangan perjanjian sewa menyewa tentu adalah direkturnya, ya, bukan komisarisnya, tentu adalah direkturnya, ya, karena direktur sebagai penanggung jawab. Sama halnya ketika misalnya yang mau menyewa gudang atau yang mau menyewa ruko tersebut adalah perusahaan, mungkin dia baru di sebuah perusahaan, kemudian dia perlu nih gudang atau ruko menjadikan perkantoran dia, ya tentu berarti yang wajib tanda tangan ada direkturnya juga sebagai pihak penyewanya. Dan tentu kita harus menguraikan lah PT ini kapan sih berdiri, PT ini didirikan melalui notaris mana, apakah sudah dapat pengesahan dari Kumham, ya, itu paling penting.
harus diuraikan dalam sebuah perjanjian nyewa. Kedua berarti kita masuk nih poin-poin apa aja ya. Namun sebelum itu kita wajib ya menerangkan dulu, ya menerangkan bahwa pihak pertama ini atau yang ingin menyewakan ini tertera di mana objeknya. Jadi tetap kita sembunyikan dulu nih bahwa pihak pertama terlebih dahulu menerangkan bahwa pihak pertama ya atau yang menyewakan ini adalah pemilik dari sebuah gudang misalnya atau sebuah ruko ya, sebagaimana termaktub pada sertifikat mungkin. Jadi sertifikatnya juga kita uraikan untuk membuktikan bahwa benar ya, bahwa benar objek ini atas nama pihak pertama atau punya PT ABC misal begitu ya. Dengan luas berapa ya, itu kita tinggal melihat di surat ukurnya, surat ukur di sertifikat itu. Jadi itu sebagai kita anggap premis ya, pengantar sebelum kita masuk ke klausul-klausul perjanjian nyewa. Jadi wajib dibunyikan tuh bahwa pihak pertama benar merupakan pemilik atas sebuah gudang atau ruko yang terletak di mana dengan luas sekian-sekian kan gitu ya.